Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahu. Jamaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur bahwa sampai malam ini Allah berikan kita kekuatan, memberikan kesempatan kita untuk sholat, untuk sujud kepada Allah, bahwa tidak ada keindahan hidup yang lebih indah dari indahnya kita ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya mengajak kepada jamaah untuk belajar pada Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Nabi Ayyub, Nabi yang sangat terkenal dengan kesabarannya. Allah sebutkan di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna wajadnahu shabiran. Kami dapati Ayyub adalah seorang hamba yang sangat sabar. Ujiannya ada dua, jemaah sekalian. Yang pertama ujian fisik, yang kedua adalah ujian non fisik. Ujian fisik ini adalah sakit, di mana penyakitnya itu adalah penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Nah, dahsyat ini ya. Belum pernah terjadi dan tidak akan terulang kembali atau terjadi kembali nanti sesudah Nabi Ayyub. Jadi ini adalah sebuah sakit yang khusus untuk Ayyub alaihissalam, yang sangat begitu ya cukup parah gitu ya, sampai membuat orang-orang pada gak mau dekat ya. Kalau dulu teman-temannya pada hadir ke rumah, begitu Ayyub sakit itu mereka sudah mulai jarang datang. Bahkan mereka takut ketemu Ayyub. Tidak hanya teman, saudaranya kalau datang ke rumah itu gak mau masuk. Hanya sampai di pagar teriak-teriak, ya Ayyub, Ayyub, Ayyub ya. Ada perlu gini, pakai masker mereka. Pakai masker, takut kalau ketularan dengan Ayyub. Itu betapa sakit yang luar biasa yang diderita oleh Ayyub alaihissalam. Jemaah sekalian, cobaan yang kedua itu adalah non fisik. Non fisik ini adalah bahwa Allah mengambil semua apa yang pernah diberikan kepada Ayyub. Ayyub ini adalah orang yang paling kaya Pak di negerinya, ya, paling kaya, punya perkebunan, punya ternak banyak, ya, punya emas di rumahnya, anaknya juga banyak, 14 anak, kan? 14 anak. Ini jamaah Baitul Haq ini yang punya anak 14 seperti Nabi Ayyub ada nggak? Tidak ada Pak ya, 14. Kalau 10 ada, 9 ada lah gitu ya. Kalau 14 Pak ini Ayyub 14 anak. Allah berikan al-mal wal banun. Jadi punya harta yang banyak, wal banun, dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya. Itulah sebuah perhiasan kehidupan dunia. Al-mal wal banun. Ya. Allah ambil semua apa yang pernah diberikan. Ternaknya banyak yang mati. Kemudian kebun-kebunnya juga terbakar sama sekalian. Sampai semuanya habis sama sekalian. Sampai emasnya juga habis. Tanah-tanah yang tadinya banyak di beberapa wilayah itu juga pada habis. Bayangkan ya, semua yang pernah diberikan Allah diambil oleh Allah. Dan itu tidak sulit bagi Allah untuk mengambil. Sama, kita juga sama, punya sesuatu tiba-tiba hilang gitu ya. Itu Allah sedang ambil itu. Tidak hanya hartanya jemaah sekalian, anaknya yang 14 itu Allah ambil juga semuanya. Bayangkan, semuanya diambil. Ya Allah. Yang luar biasa lagi adalah Ayyub selalu berhusnudzon kepada Allah. Wallahi hadza khair. Dia selalu berhusnudzon bahwa Allah Maha Baik. Ketika diambil hartanya selalu mengatakan Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Anaknya diambil semuanya, Allah Maha Baik. Ya Allah. Ini husnudzonnya luar biasa ini.
dapat musibah tetap husnudzon kepada Allah. Ini yang dahsyat yang dimiliki oleh Ayub. Jemaah sekalian, kita belajar pada beliau nih, ya. Bagaimana terkena musibah kita tetap husnudzon. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Allah sampaikan di Al-Quran beberapa kali, wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang mau bersabar. Gitu. Kabar gembira orang yang mau bersabar. Jadi orang yang mau bersabar itu mendapatkan kabar gembira. Kasih tahu, mereka akan dikasih surprise. Mereka akan diberi ending yang manis, yang indah. Gak usah khawatir. Gitu. Makanya kalau kita lagi pahit lah, ya anggap aja kita lagi minum jamu yang pahit lah gitu ya. Jamu kan pahit Pak ya. Meskipun sekarang sudah ada nih jamu sudah manis sekarang nih untuk anak-anak kita. Ya. Jamu pahit, tapi itu adalah obat. Gitu. Yang setelah itu kita akan sembuh. Jemaah sekalian, inilah ya wabasyiris sabirin. Dan endingnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang mau bersabar itu tanpa batas. Nah, ya, surat Az-Zumar ayat 10. Balasan orang yang mau bersabar tanpa batas. Nah, nanti kita lihat nanti jemaah sekalian ya. Mas'asmin rahmatullah, fisik dan non fisik. Habis semuanya sampai urusan makan saja susah. Ya. Makan saja susah. Yang tadinya orang paling kaya menjadi orang yang paling tidak punya di negeri itu. Ini berat nih ya. Kalau paling tidak punya menjadi orang yang paling punya itu enak gitu ya. Tetapi begitu menjadi orang yang paling kaya menjadi paling tidak punya, ini suatu hal sangat berat bagi rata-rata orang. Jemaah sekalian, sampai urusan makan susah. Istrinya mengatakan, "Ya Ayub, anta nabiyullah, ud'ullah ta'ala." Ayub, Anda ini kan nabi, mintalah kepada Allah. Ayub tanya pada istrinya, wahai sayangku, sayangku ya, sayangku berapa tahun kita mendapatkan hidup bahagia selama ini? Dijawab 70 tahun. Lalu berapa tahun kita diuji oleh Allah dengan kondisi yang sulit seperti ini? Jawabannya 8 tahun. Kalau kita dikasih 70, kita baru diuji 8 tahun, ini masih belum imbang nih, gitu ya. Masih belum imbang. Allah lebih banyak memberikan kebaikan pada kita dibandingkan kesulitan yang kita alami sekarang ini, gitu ya. Itu jawaban Ayub. Mas'asmin rahmatullah, betapa Ayub luar biasa dalam hal kesabarannya dan husnudzonnya kepada Allah. Sampai suatu ketika karena susah mencari makan, kan habis, hartanya pada habis. Istrinya kemudian berinisiatif untuk bekerja, cari pekerjaan, masuk kampung ya, cari-cari pekerjaan, apa yang bisa dikerjakan. Dan dia menutup dirinya sebagai istrinya Ayub, karena orang kalau sudah tahu istri Ayub nggak mau, gitu ya. Tapi ternyata orang pada tahu kalau dia adalah istrinya Ayub. Begitu tahu, mereka tidak mau mengambil istri Ayub sebagai pegawainya. Sama nggak ada, sana nggak ada. Semuanya menolak jamaah sekalian. Berat ya, sangat berat. Kemudian akhirnya apa jamaah sekalian? Akhirnya sang istri Ayub kemudian menjual rambutnya. Ya, era ketika itu jual rambut biasa ya, dicukur semuanya, dijual. Lalu pulang bawa makanan ke rumah. Ayub juga kaget, sayangku ada apa nih sekarang kok makanannya beda nih. Istrinya jawabnya datar aja, nggak apa-apa, kebetulan ada rezeki gitu ya. Sampai beberapa kali. Sang istri karena dia sudah rambutnya sudah dipotong jamaah sekalian, sehingga dia pakai kerudung nggak dibuka-buka gitu ya. Ayub juga tanya, sayangku kenapa Anda nggak dibuka kerudungnya di rumah? Kan biasanya dibuka. Kata istrinya nggak apa-apa, biasa aja. Ini jamaah sekalian terus dipakai di rumahnya itu, nggak dicopot-copot. Sampai suatu ketika Ayub meminta pada istrinya untuk dibuka kerudungnya itu. Karena permintaan suami, maka dia buka. Dan betapa kagetnya, ternyata sang istri tidak punya rambut.
Anda bayangkan ya, emak-emak ya, kalau nggak punya rambut gimana kira-kira? Waduh, ya. Susah dibayangkan ya. Emak-emak ini mahkota Ustaz, gitu ya. Jemaah sekalian, ayo kemudian neteskan air mata. Sampai segitunya sang istri itu, dia sampai menjual sang rambutnya. Jemaah sekalian, orang-orang sudah pada pergi dari dia, sudah pada menjauh, termasuk teman-teman yang dulunya pegawai akhirnya terus resign dan sudah nggak lagi dengan Ayub. Ya. Semuanya udah pergi, para pegawainya, pada teman-temannya menjauh maksudnya ya, termasuk keluarganya juga menjauh dari Ayub alaihissalam. Begitu sang istri tidak punya rambut, Ayub menangis, lalu Ayub berdoa kepada Allah. Yang doa ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba innada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya. Wa ayyuba innada rabbahu. Al-Anbiya 83. Doanya pendek, satu baris. Ya. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Enggak sampai satu baris ya. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah zat yang maha pemberi kasih sayang. Hanya itu ya, pendek sekali ya. Pendek sekali. Beda dengan kita Pak ya. Wah, panjang sudah doanya gitu ya. Luar biasa panjangnya. Bukan masalah kita harus pendek atau panjang, persoalannya adalah ini Ayub, orang yang sangat dekat kepada Allah, doanya pendek, itu langsung dikabulkan jemaah sekalian. Pada ayat berikutnya, fastajabna lahu. Ayat 84. Fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dur. Ya. Kata-kata fastajabna ada fa-nya di sana. Beda dengan wa. Beda dengan thumma. Kalau Anda sudah belajar bahasa Arab ya. Kalau pakai wa itu ada durasi, jarak 5 menit lah mungkin ya, baru dikabulkan. Thumma, nah kalau thumma ini agak jauh lagi nih, beberapa jam bahkan ada mungkin besoknya baru dikabulkan. Tetapi di situ bahasa ada pakai fa, fastajabna. Fa ini atifah, penghubung antara sebelum dan sesudahnya. Artinya apa? Antara doa dan dikabulkannya itu seakan-akan tidak ada batas. Gitu. Fastajabna. Begitu doa langsung. Nah ini kan ini yang dicari orang seperti ini nih. Ya. Kalau orang sudah takwanya luar biasa, kesabarannya luar biasa, maka apapun yang didoakan Allah langsung berikan. Begitu ya. Fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min dur. Maka kami sembuhkan Ayub itu dari penyakitnya. Bagaimana Allah menyembuhkan penyakitnya? Allah ceritakan di dalam surat Shad ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi Allah sampaikan pada Ayub, ya Ayub, urkud birijlika, hentakkan kakimu. Mughtasalun baridun wa syarab. Nanti akan muncul air, yang air itu Anda bisa minum dan Anda bisa mandi dengan air itu. Ya. Hentakkan kaki, keluar air. Ya. Ini mirip dengan Nabi siapa ya? Ismail ya, Ismail. Nabi Ismail dalam satu riwayat menghentakkan kakinya, keluar air zam-zam. Nah begitu ya. Ya Allah. Ya. Kalau kita hentakkan kaki di ketintang ini nggak keluar Pak. Harus pakai kaki ya loh, kaki apa itu? Ya, bor gitu ya, gitu. Ke dalam baru keluar airnya. Jemaah sekalian, ini adalah real terjadi. Jadi kalau dinalar dengan sekarang kaki kita digigit nggak bisa. Ya. Namanya mujizat ya, beda. Banyak hal-hal yang bersifat mujizat yang kita nggak bisa cara berpikir kita untuk menerima karena keterbatasan kita bukan apa-apa. Isra Mi'raj itu satu malam menuju ke Palestina, lalu ke atas, susah diterima. Setelah sekian tahun baru kita bisa nyadar, oh iya ya ternyata bisa aja nih PP dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa gitu ya, Masjidil Aqsa di Palestina, PP itu bisa. Nah, kan baru sekarang kita tahu.
pakai jet Pak ya, bus gitu. Saya bandaranya di Mekah nggak ada, bandaranya ada di Jeddah soalnya ya. Itu langsung ke Palestina, balik lagi itu PP bisa 1 malam. Nah, baru sekarang nih kita bisa tahu. Yang belum tahu adalah ke langit yang ke-7 kan begitu ya. Wallahualam, itu penjelasannya bagaimana kita masih belum mampu untuk ke sana. Jemaah sekalian, sama seperti ini ya, seperti yang Ayub alaihissalam, dihentakkan kakinya keluar air. Masya Allah, ini orang yang solehnya luar biasa, yang betul-betul Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita semuanya. Begitu di dalam kamarnya itu dihentakkan kaki dan ada air, Ayub kemudian minum dengan air itu. Ketika diminum jemaah sekalian, itu penyakit yang ada di dalam tubuhnya semuanya sembuh. Yang dalam sebuah riwayat kulit ya, penyakit kulit sampai dagingnya ada yang terlepas dari tulangnya gitu ya. Ya Allah gitu ya. Begitu Ayub kemudian mandi dengan air itu, maka perlahan-lahan kemudian menjadi sembuh ya tubuhnya itu. Setelah diminum lalu dipakai mandi, itu sembuh jemaah sekalian. Tidak hanya sembuh, ternyata Ayub itu kembali muda. Ayub kembali muda. Kenapa demikian? Karena ketika istrinya datang ke kamar itu, dia kaget. Ya, kaget. Ya. Rahimakallah. Aina Ayub, aina Ayub. Jadi begitu masuk kamar itu kaget ya. Ada siapa ini? Ada seorang laki-laki yang keren gitu ya, ganteng gitu ya. Aina Ayub, aina Ayub. Mana Ayub, mana Ayub? Sang Ayub, Nabi Ayub mengatakan, Ana Ayub, saya Ayub. Lah, gak percaya istrinya. Bukan. Mana Ayub katanya begitu ya. Ayub juga semakin meyakinkan istrinya, saya Ayub. Gitu ya, saya Ayub. Jadi Ayub kembali menjadi muda jemaah sekalian. Ini yang disebutkan oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang yang bersabar itu tanpa batas. Nabi Ayub gak minta untuk jadi muda, kembali muda jemaah sekalian. Ya, ini luar biasa nih. Tidak hanya sembuh tetapi kembali muda. Ya, kalau kita ya namanya muda itu ya usia 30 sampai 40 tahun gitu ya. Sang istri kaget ya. Lalu Ayub menceritakan beberapa kenangan antara dia dan istrinya. Begitu diceritakan kenangan itu kepada sang istri, maka istrinya yakin, oh iya, itu kisah-kisah kenangan itu nggak ada yang tahu kecuali hanya berdua itu, ya. Ayub sama sang istri. Akhirnya istrinya jadi yakin, oh iya. Jemaah sekalian, lalu istrinya diminta untuk sama seperti Ayub minum air itu dan mandi dengan air itu. Dengan izin Allah jemaah sekalian, sang istrinya juga kembali muda. Wah, ya. Jadi matching kan ya. Kalau nggak kembali muda nggak matching ini. Ini Allah jadikan matching gitu ya. Ayub kembali muda, istri juga kembali muda. Padahal usianya sudah di atas 70 tahun. Kembali muda. Inilah ya sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada Ayub alaihissalam. Kembali muda, ya, seperti mudanya ketika orang masuk dalam surga. Jadi orang masuk surga itu sebenarnya kembali muda. Wajah-wajah seperti kita ini gak ada di surga insyaallah Pak ya. Wajah-wajah kita ini yang di atas 50 tahun ya Pak ya, 60 tahun, ada 70 tahun ya sini gak ada. Ya, ini wajah-wajah kita sekarang ini gak ada. Kenapa? Akan kembali muda nanti di surga. Muda dalam penafsirannya adalah kurang lebih 30-40 tahun di era kita ini. Kenapa 30 atau 40 tahun? Ya antara itu karena kalau sebelum 30 itu fisiknya sudah ideal, tetapi cara berpikirnya masih belum ideal. Maka idealnya setelah 30 tahun. Fisik ideal, berpikirnya ideal. Kalau di atas 40 tahun, berpikirnya ideal, fisiknya sudah mulai masuk angin. Nah, gitu ya. Sudah butuh pijat, kerokan gitu ya, dan sebagainya. Sudah mulai melemah jemaah sekalian. Maka idealnya adalah 30-40 tahun. Ada yang 35 tahun di sini ya? Gak ada? Oh gak ada ya. Nanti dilihat fotonya di rumah ya.
usia 35 tahun seperti apa dulu. Kira-kira itulah nanti kalau kita di surga. Kita nanti seperti itu jemaah sekalian ya. Seperti itu ya usia kita nanti. Tidak seperti sekarang yang rambutnya putih gitu ya. Saya juga putih ya. Dan semuanya sudah keriput. Ini nggak ada di surga insyaallah ya. Jemaah sekalian, Ayub kembali muda. Istrinya juga kembali muda. Tidak hanya itu jemaah sekalian, Allah kembalikan anak-anaknya. Loh, anak-anaknya Pak. Anak-anak yang pernah Allah ambil 14 anak itu Allah kembalikan jemaah sekalian. Dalam surat Sad ayat 43. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan dia keluarganya. Nah, gitu ya. Allah kembalikan keluarganya. Yang lebih hebat lagi adalah wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisalnya. Oh gitu Pak. Allah kembalikan 14 tambah 14 lagi yang sama. Jadi berapa? 28. 2 kali lipat jemaah sekalian. Surat Sad ayat 43. Allah kembalikan Ayub itu keluarganya 2 kali lipat. Allah tegaskan lagi dalam surat yang lain Al-Anbiya 84. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum, dan kami berikan pada Ayub itu keluarganya dan yang semisalnya gitu. 2 kali lipat, 28 anak. Jadi istrinya itu setelah itu bisa melahirkan lagi kembar sampai berapa tadi? 28 anak ya. Itu kalau ke sekolah ngantarkannya gantian itu. Ya, nggak perlu mikir sekolahnya gitu ya, karena itu belum ada sekolahan ya. Jemaah sekalian, bahwa itulah yang Allah berikan kepada orang yang mau bersabar. Jadi mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan sudah. Kembali sembuh, kembali muda, punya anak lagi gitu ya. Bahkan jemaah sekalian, Allah kembalikan harta yang pernah diambil oleh Allah. Nah, gitu ya. Harta-harta yang diambil Allah, Allah kembalikan. Dan itu melebihi daripada sebelumnya jemaah sekalian. Dalam sebuah riwayat ini ya, disebutkan di Ibnu Katsir, disebutkan juga riwayat itu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, lamma afallahu Ayyub alaihissalam amtara alaihi jaradan min dhahabin. Ketika Allah sudah menyembuhkan Ayub dari penyakitnya, maka Allah menurunkan hujan belalang berupa emas. Jadi belalangnya bukan belalang biasa nih, tapi emas. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada 2 lumbung besar. Dulunya kan lumbung untuk makanan ya. Setelah gak punya apa-apa, kosong kan gitu ya. Maka Allah berikan hujan. Dan hujan itu masuk ke titik rumahnya Nabi Ayub. Hujan lokal. Lokal hanya di rumahnya Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga penuh dengan emas. Dengan itu Nabi Ayub bisa membeli tanah kembali, bisa membeli ternak lagi ya, bisa membeli kebun lagi gitu ya. Dan ternak, kebun dan semua yang dimiliki itu berlimpah-limpah jemaah sekalian, berlipat-lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang bersabar itu tanpa batas. Tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Maka jemaah sekalian, saya mengajak bahwa mari kita tetap siap untuk bersabar dalam hidup ini. Kalau kita di jalan nggak perlu terburu-buru. Ya, ini penyakit anak muda ini biasanya Pak ya. Apapun terburu-buru, mandi terburu-buru, ya kan? Makan terburu-buru, berangkat kuliah terburu-buru gitu ya. Ngerjakan tugas-tugas terburu-buru gitu. Ya Allah, ya, seakan-akan dikejar-kejar terus begitu ya. Ya jemaah sekalian, bukan kita tidak mau cepat, tetapi persoalannya kita lebih pagi, lebih bagus supaya tidak terlalu terburu-buru. Berangkat ke kantor, gak harus mepet-mepet waktunya. Kita berangkat lebih pagi sehingga di jalan tidak terburu-buru. Ya. Apapun dalam urusan kita, mari kita betul-betul bersabar. Ya, bersabar, sudah. Ikuti saja. Kalau lagi macet ya sudahlah, macet sudahlah. Gak perlu kita nyalahin siapa-siapa. Ya.
Kan biasanya macet itu kan ada yang marah-marah Pak ya. Ada yang dun gitu ya. Karena marah itu. Ada juga yang marahnya itu polisi dimarahin. Gimana polisi ini? Gak beres. Kok bisa macet lah gitu ya. Di sana polisinya lagi. Ya. Nanti ada lagi nyalain wali kotanya lagi. Gimana wali kotanya? Semuanya disalahin jemaah sekalian. Ya inilah macam-macam orang. Ya. Tetapi ada juga orang yang ketika macet langsung di setel audionya, ceklek tilawah Al-Quran. Wah, kan asik ya. Ya. Jadi begitu ada kemacetan, ceklek langsung tilawah Al-Quran. Waduh, sudah. Hidup ini adalah ya harus betul-betul kita bisa mengendalikan diri. Untuk apa kita nyalakan polisi? Untuk apa kita nyalakan wali kota? Sudahlah. Kalau memang sudah waktunya kita nggak bisa jalan, yang bisa jalan. Toh kita juga nggak sendirian, banyak yang lain, gitu ya. Banyak yang lain. Maka bersabarlah kita dalam hidup ini. Mas'ulmin rahimahullah, sabar ini penting ya. Dalam musibah dan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ya. Kalau Nabi Ayub tadi adalah dalam musibah nih. Tapi ada lagi sabar yang kedua adalah dalam ketaatan kepada Allah. Orang taat itu harus sabar, Pak. Sholat itu kalau nggak sabar mesti pikirannya kemana-mana Pak ya. Nanti habis sholat saya mau kemana? Mau ke shopping dulu ke sana, nanti mau ke sana gitu ya. Itu kalau tidak sabar, sampai imamnya kalau kelamaan sedikit itu, wah, dikasih kode, ada batuk-batuk gitu ya, imamnya kepanjangan. Gitu. Ya, ini kalau sudah ada batuk-batuk itu imamnya biasanya tahu itu, nah ini nggak boleh lama-lama nih. Ya. Ini jemaah sekalian, kalau tidak sabar, ya, itu pasti pikirannya kemana-mana dan ingin cepat selesai. Dan ini menjadikan kita tidak khusyuk. Jadi yang paling banyak penyakit kita adalah kenapa tidak khusyuk? Itu adalah karena kita kurang sabar. Kurang sabar apa Ustaz? Ya ingin cepat selesai. Gitu. Maunya cepat selesai. Maka jemaah sekalian, tip bagaimana kita bisa khusyuk dalam ibadah kita adalah satu, yaitu apa? Jangan ingin cepat selesai. Nah, gitu ya. Kalau kita takbir ya Allah Akbar sholat gitu ya. Yakinilah bahwa kita tidak ingin cepat selesai. Sehingga apa? Nyantai kita sholat kita. Gak kepikiran untuk jam berapa menit kan itu ya. Kita nanti pulang jam berapa? Gak akan kepikiran semuanya sudah. Yang di luar juga sudahlah, minggir semuanya gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin cepat selesai. Imamnya mau panjang atau pendek, gak jadi soal. Ya. Satu surat Ustaz, An-Naba, gak apa-apa, 1,5 halaman, ya kan? Gak masalah. Kita tidak ingin cepat selesai. Sama dengan tahajud kita, Pak. Kenapa kita tahajud kok? Kadang-kadang ya ingin cepat selesai gitu ya. Karena kita masih ingin cepat selesai, itu maka khusyuk kita kurang. Sekali lagi Pak ya, bahwa jangan ingin cepat selesai. Yakinilah bahwasanya kita ingin terus, nah gitu ya. Sholat isya pulang jam 8 nggak apa-apa lah, gitu. Niatkan itu jemaah sekalian, itu enak ketika sholat itu. Ya, tenang. Pendek atau panjang bacaan di dalam sholat, tetap jalan kita sudah. Hati kita akan tetap tenang jemaah sekalian. Karena tidak ingin cepat selesai. Kajian-kajian juga sama kan ya. Kajian-kajian itu ada yang ngantuk dan sebagainya. Ada yang kapan nggak selesai sebagainya gitu. Kalau ada keinginan ingin cepat selesai itu pasti ya nggak tenang. Gitu ya. Tidak tenang. Karena apa? Karena ingin cepat selesai. Sama kita juga pada malam hari ini, insya Allah tidak ingin cepat selesai Pak ya. Gitu. Sampai adzan pun nggak apa-apa. Gitu. Atau molor juga sedikit tidak apa-apa. Jemaah sekalian, itu adalah kunci ya, agar kita bisa khusyuk dalam ibadah kita, khusyuk dalam sholat kita. Kalau kita ingin terus, kalau bahasa yang Rasulullah sampaikan adalah salli ka sholatil muwaddi'. Nah, ini bahasa Rasulullah ini ya. Kalau Anda ingin khusyuk, maka sholatlah Anda seakan-akan sholat Anda itu yang paling terakhir Anda lakukan.
Wah, ini luar biasa nih. Dahsyat lagi nih. Sholat paling terakhir. Kalau kita dikasih tahu bahwa nanti habis sisa kita akan meninggal dunia, gitu ya. Ini kira-kira sholat isya-nya gimana ini? Pasti nambah sholat sunnah Pak ya. Saya nggak pulang-pulang deh. Semuanya saya selesaikan dulu gitu ya. Nambah sholat sunnah. Ya, nggak tahu selesai isya kita dipanggil jam berapa kan? Bisa jadi malam hari, bisa jadi mendekati subuh kan begitu ya. Pokoknya sholatnya nggak mau selesai. Kasonati muanti, seperti sholatnya orang yang terakhir kita lakukan. Itu bahasa Rasulullah. Luar biasa ya. Khususnya luar biasa. Jemaah sekalian, mari kita belajar kesabaran kita dalam musibah gitu ya. Karena di balik musibah pasti ada sebuah surprise. Dan ini teorinya begitu. Gak ada musibah tanpa surprise, gak ada itu. Yang ada adalah dalam pandangan umat Islam ya, bahwa setiap musibah apapun pasti endingnya adalah sebuah kebaikan. Endingnya adalah sebuah kebaikan. Wabasyiris sabirin. Tidak hanya kebaikan yang semisal, tetapi kebaikan yang berlipat-lipat. Nah ya, surat Az-Zumar ayat 10. Ya Allah. Maka setiap kali kita mendapatkan ujian, cobaan, yakin bahwasanya ini semua ada kebaikan yang Allah berikan berlipat-lipat di balik ini semuanya. Ya. Yang kedua adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan jamaah sekalian. Ketaatan. Jadi kita taat kepada Allah butuh sebuah kesabaran. Dan yang terakhir adalah kesabaran dalam menjaga diri ya terhadap apa yang Allah larang di sana. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya riba tidak boleh, ya. Kemudian babi haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Hal yang tidak boleh di dalam Al-Quran itu adalah butuh kesabaran. Ya. Jangan menggunjing orang, jangan merasani orang, kan banyak larangan itu ya. Itu larangan. Ya, mak nggak boleh banyak ghibah gitu ya. Itu larangan itu. Maka kita sabar untuk tidak ghibah. Sabar untuk tidak menzalimi ya. Sabar untuk tidak. Jadi sabar ada 3 hal ya. 1 musibah, 2 dalam menjalankan perintah, yang ketiga adalah dalam menahan diri untuk tidak masuk wilayah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. La taqrabuz zina ya. Wala ada la di Al-Qur'an itu Pak, itu semua adalah larangan. Ya. La banyak sekali la itu ya. Baik itu makanan atau minuman atau perbuatan gitu ya. Itu la jangan dan sebagainya. Maka itu adalah sebuah butuh kesabaran Mas sekalian kita terhadap apa yang Allah sampaikan itu. Cukup dari sekian dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan ceritanya gitu ya, atau mau bertanya juga boleh. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa syaitan ya, iblis mengatakan kepada Allah itu Ayub itu sabar karena memiliki banyak hal gitu ya. Coba diuji ya Allah Ayub itu dengan diambil apa yang dia miliki, berikan dia penyakit. Akhirnya Allah uji dan tetap saja taatnya kepada Allah tidak berkurang. Bahkan ketika diuji itu bertambah ketaatannya. Wah, gitu ya. Ketika diuji semakin bertambah ketaatannya. Dapat ujian tidak semakin renggang tangan kita, tapi Ayub dapat ujian semakin kencang gitu ya. Berpegang kepada Allah. Itu yang dimiliki Ayub alaihissalam. Jemaah sekalian, cukup ya saya sampaikan apa yang kita ambil dari kisah Ayub alaihissalam. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya tetap bersabar. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rabbana dalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunu mufassirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
nahab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.